Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anissa dengan NPM 24011030101023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan tentang akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Topik ini penting karena dalam dunia industri manufaktur, kehilangan atau spoilage merupakan hal yang hampir pasti terjadi dan perlu dicatat secara tepat dalam akuntansi biaya. Kehilangan atau spoilage dalam proses produksi adalah kondisi ketika sebagian produk menjadi rusak, cacat, atau tidak layak dijual. Hal ini bisa disebabkan oleh kerusakan mesin, kesalahan operator, atau faktor lain selama proses produksi. Dalam akuntansi biaya, hal ini perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap biaya per unit, nilai persediaan, serta laporan laba rugi perusahaan. Kehilangan dalam proses produksi terdiri dari 3 jenis utama, yaitu scrap, spoilage, dan produk cacat atau defective goods. Scrap adalah sisa bahan produksi yang memiliki nilai jual seperti potongan kain atau logam sisa. Spoilage adalah produk rusak yang tidak dapat diperbaiki. Jika kerusakannya wajar, biayanya dimasukkan ke overhead pabrik, tetapi jika akibat kelalaian, dicatat sebagai kerugian. Sementara itu, produk cacat masih bisa diperbaiki atau di-rework, dan biaya perbaikannya dicatat tergantung penyebab cacat tersebut. Kehilangan dalam proses produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kehilangan normal dan kehilangan abnormal. Kehilangan normal terjadi secara wajar dan masih dalam batas standar perusahaan. Biasanya dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi atau HPP. Sedangkan kehilangan abnormal terjadi karena faktor yang tidak wajar seperti kecelakaan, kerusakan mesin, atau kesalahan operator. Biaya kehilangan abnormal ini tidak dimasukkan ke HPP, melainkan langsung dicatat sebagai kerugian pada periode berjalan. Akuntansi untuk scrap, barang cacat, dan rework. Pertama, bahan sisa atau scrap bisa dijual kembali dan hasil penjualannya bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain atau pengurang biaya produksi. Kedua, barang cacat atau defektif, jika masih bisa diperbaiki, maka biaya perbaikannya dicatat sebagai biaya produksi tambahan. Namun, jika tidak bisa diperbaiki, maka dianggap sebagai spoilage baik normal maupun abnormal. Ketiga, rework adalah proses memperbaiki barang cacat. Jika penyebabnya adalah kesalahan internal, maka biaya tersebut dicatat sebagai biaya kegagalan, bukan bagian dari produk jadi. Agar lebih mudah dipahami, selanjutnya kita bahas studi kasus. Di sini kita mengambil contoh perusahaan PT Sukses Garmindo, sebuah perusahaan garmen yang memproduksi pakaian pria dan memiliki jaringan pemasaran di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010, perusahaan ini secara rutin menjual sisa bahan produksi berupa kain perca senilai 15 juta ke industri kecil di sekitarnya seperti industri boneka, topi, dan kerajinan tangan. Dalam akuntansi, penjualan sisa bahan tersebut bisa dicatat dengan beberapa cara tergantung pada kebijakan perusahaan. 1. Sebagai pendapatan lain-lain jika hasil penjualannya dianggap sebagai tambahan pemasukan. Kedua, sebagai pengurang beban pokok penjualan jika dianggap mengurangi total biaya yang sudah dikeluarkan. Ketiga, sebagai pengurang biaya overhead pabrik jika sisa bahan tersebut berhubungan langsung dengan proses produksi. Dan dalam beberapa kasus, bisa juga diakui sebagai pengurang produk dalam proses jika nilai dan jumlahnya cukup signifikan. Dari contoh ini, bisa kita lihat bahwa perlakuan akuntansi terhadap scrap tidak hanya satu cara, tetapi bergantung pada bagaimana perusahaan menganggap nilai ekonomis dari sisa bahan tersebut. Jika sisa bahan tersebut memiliki nilai jual yang besar, maka perusahaan perlu membuat prosedur penyimpanan khusus dan menunjuk penanggung jawab untuk memastikan bahan tersebut dikelola dengan baik, tidak hilang atau disalahgunakan. Untuk meminimalkan terjadinya kehilangan dalam proses produksi, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah, antara lain pemeliharaan mesin rutin untuk mencegah kegagalan peralatan, pelatihan dan supervisi operator untuk mengurangi kesalahan operasional, penetapan standar susut berdasarkan data historis dan peninjauan berkala, peningkatan kontrol kualitas atau inspeksi lebih awal atau sering pada titik kritis proses, pencatatan terperinci mengenai scrap, defect, dan rework untuk analisis akar penyebab dan perbaikan proses. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kehilangan dalam proses produksi mencakup scrap, spoilage, defektif, dan rework yang diklasifikasikan sebagai normal atau abnormal, di mana perbedaannya menentukan perlakuan akuntansi. Kehilangan normal dianggap wajar dan biayanya dialokasikan ke harga pokok produksi atau HPP, sedangkan kehilangan abnormal dibebankan langsung sebagai beban produksi dalam laporan laba rugi. Pemisahan ini penting untuk mencerminkan kinerja operasional secara lebih akurat serta mendukung pengambilan keputusan manajerial dalam meningkatkan mutu dan efisiensi produksi. Demikian penjelasan saya mengenai akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana perusahaan mengelola dan mencatat kehilangan yang terjadi selama proses produksi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.